kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin. Baik. Kenapa dia nafas tengah-tengah gitu? Kau kena corona kah? Tadi di dapur ada masak, jadi kaget panggil, jadi Oh, mau kuliah atau mau masak? Sudah jamnya kuliah kau masih masak, itu salah kau. Ya, bukan karena saya panggil, tapi itu berarti baru ketahuan kamu itu kalau kuliah kadang-kadang taruh saja itu laptop di situ, kau jalan kemana-mana hanya dengar. Tidak manis ya. Itu sudah ketahuan, itu berarti salah satu contoh terbuka sendiri kau punya kedok itu. Nanti kapan-kapan kuliah saya suruh semua mukanya ditunjukkan. Tidak boleh disamarkan begitu. Nanti kalau sambil ke kamar mandi, sambil ke pasar, kok anggap saya kamarnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk kembali bertatap muka pada pertemuan ke-12 metode statistika hari Senin ini. Yang kedua, terima kasih Lucia sudah membuka kelas. Minta maaf jam kuliahnya selalu berubah karena memang terlalu banyak hal-hal yang bertabrak-tabrakan. Kadang-kadang tuh, tadi hari ini harusnya rapatnya jam 9, makanya kamu punya saya undur ke jam 11. Ternyata bilang rapat tidak jadi karena R2 ada pertemuan dengan tidak siang-siang untuk apa kita bisa jam 10 web meeting dengan PPG. Oke, minggu lalu kita sudah bereskan sampai korelasi ya. Nah, hari ini saya ingin 1-2 kelompok yang presentasi tentang korelasi. Sebelum itu mungkin saya sedikit memberikan kasih materi terakhir untuk kita di metode statistika, yaitu ANAVA ya, analisis variansi ya. Analisis variansi materinya sudah kau baca di modul yang saya berikan, tapi itu hanya singkat-singkat. Secara mendetail konsepnya, cara menurunkan rumusnya bagaimana, ada di buku Walpole kalau kamu sudah punya. Kalau belum punya, saya berikan sekarang. Jadi kalau dulu kamu belajar tentang uji hipotesis, ya, ibu hipotesis, baik satu pihak maupun dua pihak, pihak kiri atau pihak kanan, atau 2 ekor, biasanya istilahnya 1 ekor, 2 ekor, itu kan kita hanya membandingkan 1 atau 2 variabel saja, ya. Kadang-kadang satu populasi kita mau uji konstanta, atau kadang 2 populasi, ya toh, 2 populasi kita mau bandingkan, ya toh, kadang begitu parameternya. Tapi bagaimana kalau lebih dari 2? Misalnya ada 3. Misalnya ada 3 kelas yang kamu mau amati. Kelas 10A, 10B, 10C misalnya kamu amati. Kamu ingin amati atau ingin bandingkan apakah ada perbedaan hasil belajar antara ketiga kelas tersebut misalnya. Kalau dilakukan pembelajaran dengan online misalnya. Kelas A online, kelas B online, kelas C online, bagaimana prestasinya? Kalau kamu ingin menguji hipotesis atau dugaan lebih dari 2 variabel, kamu tidak bisa lagi menggunakan uji Z, uji T, ya, yang kemarin kita lakukan itu. Tetapi harus menggunakan apa? Uji Chi-square untuk analisis variansi. Itu sudah masuk ke dalam ANAVA, analisis variansi, atau namanya biasanya analisis, bukan biasanya. Saya menyebutnya analisis variansi, tapi di buku Walpole diterjemahkan sebagai analisis ragam. Ya, ragam itu variansi, itu bahasa Indonesianya. Tapi saya biasa menggunakan bahasa statistik asli, yaitu analisis variansi. Jadi ANAVA itu yang terakhir untuk pertemuan kita metode statistika. Setelah itu baru kita upas. Oke, ANAVA-nya sudah kamu baca di modul yang saya bagikan awal, tapi hari ini saya coba kita lihat di Walpole ya, yang belum punya bukunya Walpole. Sama dengan waktu dulu bisa diklasifikasi ada 1 arah, ada 2 arah ya. Nah ini, hipotesis awalnya sudah lebih dari 2. Dulu waktu kamu masih belajar uji hipotesis kan pasti mu1 sama dengan mu2, ya toh? Atau theta 1 sama dengan theta 2. Kemudian H1-nya bisa mu1 lebih besar mu2, atau mu1 lebih kecil mu2,
atau mu1 tidak sama dengan mu2, begitu tahu dulu H1-nya ya, hipotesis alternatifnya waktu kita belajar uji hipotesis. Untuk analisis variansi, memfasilitasi kita, teori atau konsep ini memfasilitasi kita untuk bisa melakukan uji hipotesis terhadap lebih dari 2 populasi. Lebih dari 2 ya, bukan sama dengan 2. Kalau 2 masih bisa menggunakan uji T dengan uji Z. Tapi ini lebih dari 2. Jadi kalau ada K populasi yang kita amati, maka kita bisa menguji rata-rata dari K populasi itu. Oke, langkah-langkahnya apa? Nah, kita buat tabel seperti ini. Populasinya ada 1 sampai K misalnya. Ya toh, masing-masing populasi ada datanya toh. X11, data pertama, X21 dan seterusnya. Ini kita buat total. Total untuk populasi yang pertama kita totalkan. Populasi yang kedua kita totalkan. Dan seterusnya sampai populasi yang K kita totalkan. Jadi data yang kita peroleh nanti kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah mendapatkan total dalam bentuk kolom, total kolom, kita cari rata-ratanya. Rata-rata untuk kolom pertama. Caranya apa ya? T-nya ini dibagi dengan banyaknya data. Ini juga. Jadi ada rata-rata kedua, rata-rata ketiga, sampai rata-rata ke K. Kemudian ke arah kanan juga total dari setiap kolom tadi dibuat dalam total besar, T besar. Ya. Kemudian total dari baris ini juga, total dari rata-rata juga dibuat dalam rata-rata di sini. Jadi ada jumlah kolom, ada jumlah baris. Jumlah kolomnya adalah T1, T2, dan seterusnya. Jumlah kolomnya adalah T titik-titik. Ini jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya adalah T1 titik, T2 titik, dan seterusnya. Jumlah barisnya adalah T titik-titik. Titiknya ada 2. Indeksnya sebagai indeks. Oke, seperti itu. Kemudian ya, apalagi yang perlu yang perlu diperhatikan nanti adalah ini kamu tinggal baca saja. Nanti ada istilah namanya jumlah kuadrat total. Apa yang dijumlahkan ini? Ada jumlah kuadrat kolom, jadi semua kolom yang dijumlahkan. Ada jumlah kuadrat galat. Galat itu total dikurangi kolom. Ya, total itu semuanya. Kolom itu hanya kolomnya doang. Galat itu adalah total dikurangi kolom. Ya. Kemudian setelah memperoleh nilai semuanya itu kita buat dalam bentuk tabel ANAVA namanya. Ya, ini adalah tabel ANAVA. Tabel analisis variansi klasifikasi satu arah. Ya, satu arah itu artinya dia hanya memperhatikan kolom saja, perbedaan dari satu model, satu kolom saja, perbedaan kolom, tidak melihat perbedaan baris. Ya, jadi seperti ini CKK, kemudian ada derajat bebasnya, banyaknya kolom dikurangi 1 dan seterusnya. Kemudian ada S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, ujinya uji apa? Uji F. Uji F. Kita sudah belajar distribusi F toh kapan hari waktu statistika dasar. Jadi kalau kamu dulu ada uji T untuk hanya 2 populasi, bisa uji Z, bisa uji Cismer kalau analisis variansi untuk 1 populasi, 2 populasi. Kalau lebih dari 2 populasi kita menggunakan uji F. Uji F diperoleh dari mana? Dari variansi pertama dibagi variansi kedua. Itu adalah F hitung. Nanti kita bandingkan dengan F tabel, ya. Jadi kita melakukan uji hipotesis untuk lebih dari 2 populasi atau 3 populasi. Oke, contohnya seperti ini, ya. Ini ada 5 obat sakit kepala, obat A, obat B, obat C, obat D, obat E. Obatnya ada 5, kemudian disuruh minum, diberikan kepada 25 orang. Semua obat itu diberikan kepada 25 orang dan dicatat. Misalnya, orang pertama minum obat A, 5 menit dia sembuh. Orang kedua minum obat B, 9 menit dia sembuh. Kalau yang 4 di sini menyatakan apa? Orang keberapa ini kita hitung? Orang ke-24 misalnya ya. Orang ke-24 minum obat D, 4 menit dia sembuh. Ya, data di dalam tabel ini menyatakan seperti ini.
lamanya orang itu sembuh dari sakit kepala. Langkah pertama untuk menganalisis atau melakukan uji apakah kelima obat ini mempunyai kualitas yang sama, pertanyaannya seperti itu ya. Ujilah hipotesis bahwa kelima obat ini tidak ada perbedaan, caranya dibuat seperti tabel ANAFA. Kita kolom 1 untuk obat A 26, kolom 2 untuk obat B 39 dan seterusnya. Kemudian dicari rata-ratanya, rata-rata obat A 5,2 menit, rata-rata obat B 7,8 menit. Artinya kalau orang minum obat B, maka 7,8 menit baru sembuh. Orang minum obat C 4,0 menit baru sembuh sakit kepalanya dan seterusnya ya. Kemudian kamu jumlahkan ke kanan 132, total dari semua total kolom, kemudian total dari semua rata-rata 5,28. Setelah mendapatkan tabel ANAFA, ini belum tabel ANAFA ya, itu masih tabel data mentah. Baru kita buat hipotesisnya. Karena ada 5 obat, berarti yang kita uji adalah rata-rata kelima obat itu. Mu1, hipotesisnya adalah Mu1 artinya rata-rata obat pertama sama dengan rata-rata obat kedua, obat ketiga, obat keempat, dan obat kelima. Ya, jadi hipotesis awalnya adalah kita menduga bahwa semua obat ini mempunyai rata-rata lama sembuhnya sama, misalnya ya. Rata-rata kesembuhan obat 1, rata-rata kesembuhan obat 2, dan sampai rata-rata kesembuhan obat 5 itu sama. Kemudian hipotesis alternatifnya apa? Minimal 1 tidak sama. Misalnya Mu1 tidak sama dengan Mu2 dan seterusnya. Minimal 1. Kemudian disuruh dengan taraf nyata 0,05 berarti alfanya 5%. Nah, sekarang kita mencari F tabelnya. Ya, F tabelnya 2,87. Kita tahu bahwa distribusi F itu harus mempunyai apa? 2 derajat bebas, ya. Nu1, Nu2. Di sini banyaknya baris berapa? Banyaknya baris 5, banyaknya kolom juga 5. Ya, jadi derajat bebas pertama adalah baris kurangi 1, 5 kurangi 1, 4. Derajat bebas yang kedua adalah banyaknya kolom dikurangi 1, yaitu 4. 5 kurangi 1, 4. Jadi sama. Kemudian kita cari JKT, JKK, JKG, rumusnya ada. JKT itu caranya bagaimana? Jumlah kuadrat total itu caranya adalah semua data dikuadratkan. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat, semua data sampai tambah 7 kuadrat, baru dikurangi ini. Total yang ini dikuadratkan dibagi banyaknya data. Banyaknya data 25. Itu JKT. Ya. Jumlah kuadrat total. Kemudian jumlah kuadrat kolom, kolomnya yang dikuadratkan. Jadi kolom 1 kan 26 dikuadratkan, tambah kolom 2, 39 kuadrat, tambah dan seterusnya, dibagi banyaknya data adalah 5. Banyaknya data dalam kolom. Karena ada 5, toh 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebetulan semua obat diminum oleh 5 orang. Jadi dibagi saja dengan 5. Tapi kalau obat pertama diminum 4 orang, berarti 26 kuadrat per 4. Kalau obat kedua diminum 3 orang, berarti ditambah 39 kuadrat per 3, dan seterusnya ya. Ini karena semua obat diminum oleh 5 orang, berarti penyebutnya boleh langsung dibagi 5. Karena semua obat untuk 5 jenis obat itu diminum oleh orang yang jumlah orang yang sama, yaitu 5. Kemudian dikurangi sama, dikurangi dengan total dikuadratkan dibagi banyak data adalah 25. Setelah ketemu JKK, kita cari JKG. JKG gampang ya. Kalau totalnya sudah benar, dikurangi JKK menghasilkan JKG. Rumus ini tidak sulit karena kamu open book. Letak kesalahannya adalah kalau kamu tidak teliti menghitung. Ya, kalau kamu salah di JKT, maka semua akan salah. Mengerti? Ini tidak sulit, tapi kamu harus teliti. Harus pakai kalkulator saintifik ya, jangan kalkulator sayur, nanti salah semua. Setelah mendapatkan JKT, JKK, dan JKG, baru kamu membuat tabel ANAFA. Tabel ANAFA-nya seperti ini untuk mendapatkan F hitung. Akhirnya ketemu F hitungnya berapa di sini? Saya nggak, fotonya juga tidak kelihatan. Oke. Ternyata F hitungnya adalah lebih besar dari F tabel kayaknya. Ya. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya apa kalau H0 ditolak? H0 ditolak berarti tingkat kesembuhan kelima obat itu tidak sama. Ya, karena ditolak nah H0-nya. Berarti H1-nya diterima. Artinya salah satu dari obat itu tidak sama. Mungkin Mu1 lebih bagus dari Mu2, mungkin Mu2 lebih bagus dari Mu4, dan seterusnya. Yang jelas kelima obat tersebut
kelima obat tersebut tidak sama tingkat penyembuhannya. Ya, oke. Mohon maaf Bu. Ya, Bu, ini saya bingung nih. JKT, JKK, JKG ini saya tidak paham Ibu. ya, Maksudnya jumlah kuat. Saya suruh kamu baca di atasnya. Ya, baca beberapa penjelasan di atas. Jumlah kolom, jumlah kuadrat galat. Saya tidak bisa menjelaskan berdasarkan di sini, makanya saya berikan ini materinya. Ini kamu baca sendiri. Saya alihkan tadi cepat karena kamu bisa pelajari ini, ya. Ini pelajari sendiri. Ini hanya notasi-notasi matematika yang kamu harus pelajari sendiri dan kamu harus bisa, ya. Karena metode statistika menuju ke statistika matematika. Nah, ini belajar sendiri di sini ya, Umaira, baca sendiri di atas itu. Nah, ini, oke, ya. Nah, sebagai orang matematika harus tahu, ya. Saya hanya menjelaskan statistiknya saja di bawah. Ini sudah statistiknya. Sedangkan cara menurunkannya itu dari mana, itu matematiknya, orang matematika punya pekerjaan dan kamu harus senang itu karena itu pekerjaan. Ini langkah cepatnya seperti itu, cara menurunkannya di atas. Jadi untuk menganalisis, membuat hipotesis atau menduga, menguji hipotesa lebih dari dua populasi itu dengan cara analisis variansi. Analisis variansi melalui, aduh sudah bermasalah saya. Laptop, oke. Ya, oh ternyata saya di parah-parah ya. Oke, nanti saya share lagi yang tidak jelas. Oke, itu saja yang perlu saya infokan untuk hari ini. Nanti saya bagi dan saya berbagi yang tidak jelas itu. Siapa dari kamu 35 orang ini, 36, 35, 34 orang yang punya Walpole? Yang punya buku Walpole siapa? Tidak ada. Jadi kamu punya buku apa sebagai mahasiswa? Baru suruh beli satu buku yang bahasa Indonesia saja kamu tidak beli. Kuliah sudah mau habis, tidak ada punya buku satu pun. Aduh, bagaimana? Saya punya Ibu. Ya. Kamu yang kasih ke saya itu ya, bukan? Ya Ibu. Ya. Tapi kamu kasih itu barang yang offset, jelek, tidak dibaca. Betul? Ya. Lebih terang saya punya yang asli, hanya saya punya itu tidak bisa dibuka lebar karena dulu pernah dihektar, dijilid lagi. Jadi kamu kasih itu, terima kasih kemarin kamu kasih saya, tetapi saya tidak bisa membaca. Itu offset. Offset itu bukan fotokopi, lebih rendah dari fotokopi. Jadi ya mencetak buku yang, tolong beli yang asli lah ya. Tolong beli yang asli. Ya Bu. Ya, bukan kamu ya, yang lain tidak punya sama sekali buku apa. Supaya yang Maria tanyakan tadi bisa dipelajari di situ. Yang tidak bisa saya jelaskan di dalam Zoom ini. Kalau jelaskan mungkin 3 hari baru selesai ya. Karena itu banyak sekali indeks-indeks yang harus diturunkan. Dan kamu juga bisa baca di modul saya. Ada modul yang saya bagi pertama dulu, sudah pernah dibuka? Metode statistik, iya. Di situ kan ada ANAFA. Ya, lihat di situ. Oke, saya kira itu saja. Intinya adalah kapan kita melakukan suatu analisis variansi pada saat kita ingin menguji lebih dari 2 populasi. Kalau kita melakukan uji hipotesa lebih dari 2 populasi, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita melakukan analisis variansi. Caranya seperti tadi. Data mentahnya dibuat dalam bentuk tabel, kemudian kita buat tabel ANAFA-nya. Tabel ANAFA-nya ada hitung. Jadi uji statistik yang dipakai adalah uji F. Ini masih ANAFA satu arah. Satu arah itu artinya kita hanya melihat perbedaan kolom saja. Kan tadi kolom A, kolom B, atau obat A, obat B, obat C, obat D, obat E, ya toh? Ada 5 obat. Kita masih mau melihat perbedaan kolom. Nanti minggu depan kita mau melihat juga perbedaan baris. Kemudian terakhir interaksi, yaitu perbedaan antara baris dan kolom. Jadi masih ada 2 hal lagi. Kalau kamu ketinggalan mengikuti konsep-konsep CKT, JKK, dan seterusnya, kamu akan susah. Usahakan mendapatkan buku itu dalam waktu dekat. Kalau tidak bisa beli, tidak punya uang, ya download, mungkin ada di internet, mungkin. Ya, kalau tidak ada ya beli. Saya susah mendapatkan yang asli lagi, saya mau pesan di Jawa tapi tidak ada waktu.
Oke, saya kira itu saja. Coba saya lihat jamnya, kalau masih ada waktu kamu boleh. Oh, masih ada. Masih ada waktu 40 menit. Silakan. Berapa orang yang mau presentasi? Coba Lucia, kamu pilih siapa yang mau presentasi korelasi hari ini. Mana Lucia? Kelompok 3, Ibu. Ya, kelompok 3 silakan. Teman-teman, apakah share-nya sudah kelihatan? Baik, saya akan membahas tentang satu contoh soal tentang analisis korelasi. Yang pertama, peneliti akan menguji hubungan antara tingkat kecerdasan X1 dan motivasi berprestasi X2 dengan prestasi belajar mahasiswa yaitu Y. Sudah tersedia data di samping, teman-teman bisa lihat. Pertanyaannya yang pertama, koefisien korelasi parsial dari A, koefisien korelasi dari RY12 yaitu koefisien antara X1 dan Y. Yang kedua, koefisien korelasi dari koefisien korelasi antara X2 dan Y di mana X1 konstan. Yang kedua, uji signifikansi dan buat kesimpulan dari masing-masing korelasi yang dihasilkan. Selanjutnya, kita buat tabel kerjanya dahulu. Di mana sini kita mencari nilai dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 kali Y. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel, kami sudah mencari nilainya masing-masing. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. Jumlah dari nilai X1 yaitu 82, jumlah dari nilai X2 yaitu 194, jumlah dari Y keseluruhan yaitu 12,8. Jumlah dari nilai X1 kuadrat yaitu 784. Nilai dari jumlah dari X2 pangkat 2 yaitu 4072. Kemudian jumlah nilai dari Y kuadrat yaitu 18,5. Jumlah nilai dari X1 kali X2 yaitu 1749. Nilai dari X1 dikali Y jumlahnya itu 119,5. Kemudian jumlah nilai dari X2 kali Y itu 270,8. Nah, kemudian sebelum mencari koefisien korelasi parsialnya, kita hitung dulu nilai dari koefisien korelasi tunggal, yaitu kita menggunakan rumus koefisien korelasi product moment,
di mana rumusnya yaitu R XY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X1 sigma X dikuadratkan kemudian dikali dengan N dikali X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, yang pertama di sini kita cari dulu koefisien korelasi antara X1 dan Y di mana X2 konstan. Nah, rumusnya yaitu N dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang dari sigma X1 dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Rumusnya tidak di usah sini kamu baca. Rumusnya kau tidak usah baca, kami sudah membacanya. Langsung saja. Baik Ibu. Nah, tadi pada slide selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai-nilai pada tabel. Di sini N sama dengan 10 kemudian dikali dengan sigma X1 dikali Y mendapat 119,5 dikurang dengan nilai dari sigma X1 yaitu 82 dikali dengan sigma Y yaitu 12,8. Kemudian dibagi dengan akar dari N10 dikali sigma X1 kuadrat yaitu 784 dikurang sigma X1 dikuadratkan yaitu 82 kuadrat. Kemudian dikali dengan 10 dikali nilai sigma Y kuadrat 18,5 dikurang 12,8 dikuadratkan. Nah, di sini kita dapat hasil 1195 dikurang 1049,6 dibagi dengan hasil dari akar 708.840 dikurang 6.724 dikalikan dengan 185 kurang 163,84. Nah, di sini kita dapat hasil 145,4 dibagi 153,67 sama dengan 0,946. Jadi kita dapat hasil koefisien korelasi tunggal antara X1 dan Y di mana X2 konstan yaitu 0,946. Nah, sini kita cari lagi nilai dari koefisien korelasi tunggal X2 dan Y di mana X1 tunggal. Nah, di sini kita dapat N 10 dikali sigma X2 yaitu 270,8 2 kali Y 270,8 dikurang dari sigma X2 dikali sigma XY yaitu 154 dikali 12,8. Kemudian kita bagi dengan akar dari 10 dikali sigma X2 kuadrat yaitu 472 dikurang dengan 194 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 10 dikali 18,5 dikurang dari 12,8 pangkat 2. Kemudian kita dapat hasil 2.708 dikurang 2.483,2 dibagi dengan akar dari 40.720 dikurang 37.636 dikali 185 dikurang 163,84. Nah, di sini kita dapat hasil 224,8 dibagi dengan 255,45 kita dapat hasil 0,880. Jadi nilai koefisien korelasi tunggal antara X2 dan Y di mana X1 itu konstan adalah 0,880. Kemudian kita mencari lagi nilai koefisien korelasi tunggal dari antara X1 dan X2 di mana Y konstan. Nah, sini kita dapat hasil 10 dikali 1749 dikurang 82 dikali 194 dibagi akar dari 10 dikali 784 dikurang 82 pangkat 2 dikali dengan 10 kali 4072 dikurang 194 pangkat 2. Kita dapat hasil 1719
17.490 dikurang 15.908 dibagi dengan akar dari 7.840 dikurang 6.724 dikali 40.720 dikurang 37.636. Kita dapat hasil 1.582 dibagi dengan 1.855,1. Jadi kita dapat hasil koefisien korelasi antara X1 dan X2 di mana Y konstan yaitu 0,853. Nah, setelah itu kita langsung bisa mencari koefisien korelasi dari X1 dan Y di mana X2 yaitu konstan. Kita pakai rumusnya yaitu RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 dikurang RY2 dikuadratkan dikali 1 kurang R12 dikuadratkan. Nah, di sini kita masukkan nilainya 0,946 dikurang 0,880 dikali 0,853 dibagi dengan akar dari 1 kurang 0,880 dikuadratkan. Kemudian kita kali dengan 1 kurang 0,853. Kamu kalau baca satu-satu begitu kami sudah bosan. Kamu langsung bilang hasil akhir dan artinya apa? Arti itu yang penting. Kamu hanya membaca seperti anak SD membaca bilangan kepada kami saja. Bukan begitu cara presentasinya. Oke, hasil akhir berapa R parsialnya? Langsung. Maka hasil akhir koefisien korelasi X1 antara X1 dan X2 di mana Y konstan yaitu 0,789. Kemudian koefisien korelasi antara X2 dan Y di mana X1 konstan kita dapat hasil 0,437. Kemudian jawaban nomor 2 di mana uji signifikansi dan buat kesimpulan dari masing-masing korelasi yang dihasilkan. Di sini kita uji signifikansi kesimpulan untuk korelasi antara X1 dan Y di mana X2 konstan. Kita pakai rumus uji T sama dengan koefisien korelasi dikali akar N kurang 3 per akar 1 kurang koefisien korelasi dipangkatkan 2. Di sini kita masukkan nilainya, kemudian kita mendapat hasil 3,393. Nah, di sini kita mencari nilai T tabel, yaitu kita menggunakan derajat bebas N kurang 1, N-nya 10 dikurang 1, 9. Kita lihat pada tabel T, nilai signifikansinya yaitu 0,5, kita mendapat hasil 2,262. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, kita peroleh nilai T hitung yaitu 3,939. Ini maaf Ibu, ada kesalahan tulis. Nilai T hitung yaitu 3,393 lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,62. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara tingkat kecerdasan X1 dengan prestasi belajar Y pada tingkat motivasi berprestasi tertentu yaitu X2. Kemudian, kita uji lagi signifikansi dan kesimpulan untuk korelasi antara nilai X2 dan Y di mana X1 konstan. Kita menggunakan rumus yang sama, kemudian kita mendapat hasilnya yaitu 1,286. Tadi kita menggunakan nilai derajat bebasnya yaitu 9, kemudian nilai dari tabelnya yaitu 2,262. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita peroleh nilai T yaitu 1,286 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,62. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi X2 dengan prestasi belajar Y pada tingkat kecerdasan tertentu yaitu X1. Demikian penjelasan dari saya, Ibu. Baik, Terima kasih. Jangan stop screen. Ya, balik ke layar 1. Terima kasih. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, Ibu. Ya, oke. Coba tayangan pertama, slide pertama. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah bagus. Ya. Datanya ini tentang apa? X1 menyatakan apa? Data motivasi, ya. X2 menyatakan data X1 apa? menyatakan X1 menyatakan data tingkat kecerdasan, Oh, X2 menyatakan motivasi.
Ya, masih berprestasi. Y baru nilai ya, prestasinya ya. Y-nya prestasinya. Iya. Iya, Ya Ibu. Ibu. Jadi ada tiga jenis data yang diambil oleh kelompok 3, yaitu apa lagi tadi? Ini kamu terlalu kecil, saya tidak bisa baca. Harusnya ini slideshow, kamu belum slideshow kamu ini. Jadi saya tidak bisa baca. Yang jelas kedua motivasi, kemudian yang terakhir prestasi. 3 ini ingin dilihat, ya toh, seberapa besar hubungannya, kan begitu. Ya, jadi kalau mempresentasikan suatu hasil pekerjaan, kalau banyak rumus itu cukup begini. Kita gunakan rumus korelasi produk momen seperti ini. Cukup. Bukan kamu baca, nanti 3 hari baru selesai nurun. Nah, kelompok lain tahun depan, ya, dan membosankan. Kami semua kan belajar sama dengan kamu. Kami semua sudah tahu itu. Kamu hanya bilang menggunakan rumus korelasi produk momen seperti ini. Kemudian kita substitusikan semua nilai yang diperlukan menghasil seperti ini. Artinya, yang penting itu. Apa artinya dengan koefisien korelasi 0,8 itu artinya apa? Itu yang penting. Bukan kau baca itu bilangan satu-satu semua. Tadi saya tidak terlalu konsentrasi karena saya lagi kerja yang lain. Jadi lama saya lihat, oh aneh ini. Udah, kamu sudah melihat korelasi antara X1 dengan apa? X1 dengan Y, X2 dengan Y, begitu ya? Kemudian X1, X2 dengan Y. Apa saja tadi? Coba dulu penjelasan ke saya. Iya Ibu, koefisiensi korelasi dari X1 antara dengan X1 dan Y, di mana X2 itu konstan. Itu koefisiensi korelasi ya, dari X2. Itu namanya sudah korelasi parsial karena salah satunya dianggap konstan, tidak pengaruh. Kemudian kamu lakukan uji juga, toh? Ya, uji koefisien korelasi. Ya, Ibu. Ternyata apa? Ternyata kalau X2-nya yang konstan ya, motivasinya konstan kan? Atau apa yang konstan tadi? Yang tidak pengaruh tadi. Motivasi berprestasinya konstan. Ya, motivasi berprestasi konstan, ternyata X1, apa tadi X1-nya? X1 tingkat kecerdasannya. Ya, ternyata kecerdasannya tidak berpengaruh kepada, ya begitu, tidak ada hubungan dengan hasil belajar, begitu ya. Y-nya hasil belajar toh? Atau ada hubungannya tadi? Coba kau simpulkan, itu yang penting, saya ingin mendengar kesimpulan itu, bukan kau panjang lebarnya. Apa saja yang kau uji? X1 konstan kau uji tidak tadi? X1 konstan, hubungan antara X2 dengan Y bagaimana? Kalau untuk hubungan antara X2 dan Y itu tidak diterima. Tolak toh? Berarti artinya apa? Nolnya ditolak. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan prestasi belajar. Tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berhubungan antara ini dengan motivasi dengan prestasi. Kalau ininya konstan. IQ-nya, ya toh, kalau X1-nya konstan. Jadi kalau IQ-nya konstan, maka tidak ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Kemudian kau lihat lagi juga kalau X2-nya yang konstan, motivasi konstan, maka tidak ada juga hubungan antara IQ dengan hasil belajar. Seperti itu toh? Ya. Bagus sekali, sudah kelompok 3 sudah benar, sudah melihat hubungan antara X1Y, X2Y, kemudian melihat hubungan antara X1, X2, kau lihat juga hubungannya, X1, X2 dan Y juga dilihat toh? Tadi? Iya Nurul. Ya Ibu. Hubungan antara X1, X2 dengan ya, Y juga Ibu. kamu lihat tadi toh? Ya oke. Nah seperti itu, kemudian dia juga melakukan uji korelasi kalau yang salah satunya konstan. Oke, terima kasih banyak kelompok 3. Oke, selanjutnya siapa Lucia, kelompok yang lain. Satu lagi ya, baru yang lain minggu depan. Ada kelompok lain yang mau presentasi? Yang sudah kemarin tuh minggu lalu kelompok terakhir ya, 8 ya. Terus hari ini kelompok 3. Ya, bisa kelompok yang bisa kelompok 2, kelompok 4, 5, 6. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak ada tidak apa-apa.
Oke, baik, terima kasih banyak. Kamu sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Tujuannya apa? Kenapa saya suruh kamu untuk mencari soal sendiri, menjawab sendiri? Karena kalau hanya belajar teori saja, kok tidak ada artinya. Kamu harus mengalami mencari soal, menjawab soal. Ya, itu supaya kebiasaan nanti kalau menjadi guru begitu. Jadi guru jangan hanya mengambil soal saja dari orang punya, dari buku punya, membuat soal sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa membuat soal sendiri, harus memahami konsepnya. Makanya kan beberapa hal kalau saya menjelaskan sesuatu tidak mendetail, supaya kau baca sendiri. Baca sendiri, memahami, karena dengan cara kamu membaca sendiri, kamu lebih ingat lama daripada mendengar penjelasan saya. Baik, terima kasih. Minggu depan masih ada lagi beberapa, 1 atau 2 kelompok juga presentasi setelah saya menjelaskan klasifikasi 2 arah. Ya, ANAFA klasifikasi 2 arah. Kemudian untuk 3 kelompok yang sudah presentasi, silakan mencari soal ANAFA 1 arah. Kelompok 1, kelompok 8 atau 7, kemarin 8 ya. 1, 8, dan 3. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 8 yang sudah presentasi hari ini dan minggu lalu, silakan membuat tayangan, mencari soal tentang analisis variansi 1 arah. Kemudian sekalian kerjakan. Kemudian buat dalam bentuk PPT. Kelompok yang belum presentasi, minggu depan presentasi. Ya, begitu seterusnya ya. Nanti tambah lagi yang sudah presentasi, dapat lagi yang lain. Jadi minggu depan, yang korelasi masih presentasi, 1 atau 2 kelompok, ditambah saya menjelaskan klasifikasi 2 arah untuk anak. Sudah jelas tugasnya? Ya, oke. Sudah, Ibu. Pertemuan ke-12, kita 3 kali lagi sudah selesai. Karena 12 dengan 3, 15, pertemuan ke-16 kamu UAS, ya toh? Jadi kita kurang 3 kali pertemuan, minggu depan klasifikasi 2 arah, dan minggu depannya lagi interaksi ya, interaksi antara 2. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas kebersamaan yang sudah kita buat hari ini. Terima kasih Lucia sudah membuka kelas, terima kasih sudah menyiapkan daftar hadir, tolong rekapnya kirim ke saya, jangan lupa rekam supaya teman lain yang tidak ada kuliah bisa mendengarkan, atau teman lain yang nanti kuliahnya sambil masak, sambil buang air besar, bisa putar lagi yang tadi ya. Minggu depan saya suruh kamu punya muka muncul semua supaya saya tahu kamu yang betul-betul kuliah. Ini kan memang jamnya kuliah atau bukan jamnya yang lain, ya toh? Harusnya tidak boleh. Kalau jamnya kuliah memang duduk betul-betul di depan laptop atau HP. Bukan sambil jalan, sambil urus masa di dapur. Saya bukan marah tidak boleh, tapi waktunya lebih. Ya, kalau kuliah saya kan hanya setengah jam saja. Paling lama 1 jam sampai ketemu pada presentasi. Oke saja. Sudah tahu yang sudah presentasi dari soal apa, yang presentasi siap sambil presentasi hasil depan, sambil depan saya jelaskan korelasi antara 2 arah. Oke, terima kasih banyak, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar sampai pagi. Sorry, saya lupa. Kita tidak akan menjadi apa, kita tidak menentukan diri kita sendiri. Oke, saya nanti Baik, Bu dan teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat kehadiran Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu.